Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari teman-teman semua. Kembali lagi bersama Ari Sembako, sharing-sharing mengenai usaha warung sembako, ide usaha rumahan, ide usaha kecil-kecilan, ide usaha modal minim, dan juga ide usaha modal pas-pasan. Meskipun dengan modal minim dan juga pas-pasan, tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengembangkan usaha warung sembako kita. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita, dari saudara kita atas nama Kak Abdul Aziz. Beliau ini memberikan pertanyaan, ada yang bantuin jaga toko nggak mas? Kalau jaga sendiri repot apa tidak? Jadi itu pertanyaan dari Kak Abdul Aziz ya teman-teman ya. Dan tentunya di sini saya akan menjawab langsung dari pengalaman pribadi saya. Real ini teman-teman ya. Jadi di sini Kak Abdul Aziz dan teman-teman semua, saya jaga tokonya sendiri. Jadi saya buka itu sendiri, saya tutup juga sendiri untuk di waktu yang sekarang ini. Jadi di waktu-waktu sebelumnya saya juga dulu pernah memiliki anggota atau memiliki karyawan ya teman-teman ya, untuk menjaga toko ini. Jadi saya tinggal belanja saja dan karyawan saya yang menjaga toko saya untuk melayani pembeli dan customer saya. Untuk tetapi tentunya waktu ke waktu itu tentunya pasti ada perubahan ya teman-teman ya. Jadi pas waktu corona itu tentunya penjualan itu sangat turun drastis sekali, dikarenakan banyak sekali pelanggan saya itu yang tidak berjualan lagi, dikarenakan untuk sistem lapaknya itu sudah berbeda pengaturan, dan juga untuk jam tayang jualannya itu juga dikasih peraturan ya, jadi tidak bisa leluasa berjualan seperti hari-hari sebelum ada COVID. Jadi pada waktu-waktu itulah teman-teman ya, jadi saya kalau seumpamanya memiliki anggota atau karyawan, tentunya untuk keuangannya itu tentunya kita harus memanajemen kembali. Tentunya kita harus pinter-pinter kembali untuk menyisihkan untuk membayar karyawan kita ya. Jadi saya tentunya dijaga sendiri saja menurut saya sudah bisa. Untuk kedepannya teman-teman ya, jadi tidak mungkin ini toko saya handle dan saya jaga sendiri. Kalau seumpamanya sudah normal kembali untuk penjualannya, dan untuk stok barang saya pun kalau kemungkinan sudah pulih kembali, sudah seperti dulu, tentunya saya akan mengambil karyawan lagi. Kalau untuk saat ini toko saya ini, toko Ari Sembako ini saya handle dan saya pegang sendiri. Jadi saya tidak menggunakan karyawan teman-teman dan Kak Abdul Aziz, jadi apa-apa sendiri. Jadi ya alhamdulillah saya sudah terbiasa seperti ini ya untuk Kak Abdul Aziz dan teman-teman semua. Jadi sudah saya setting toko saya sendiri itu benar-benar dengan baik ya teman-teman ya, dikarenakan apa? Dikarenakan ini kan usaha kita sendiri. Jadi untuk perbandingannya seperti ini. Dulu kita aja menjaga toko seseorang atau kita bekerjalah di suatu toko milik bos kita, itu untuk jamnya tentunya dipatokkan, kamu harus buka toko jam 8 pagi, harus ready, harus on time, dan untuk tutup tokonya sampai jam setengah 10 atau jam 10. Dan kalau kita bandingkan dengan toko kita sendiri, kita harus lebih dari itu kalau bisa teman-teman ya. Jadi kalau untuk toko sendiri ya harus setting sebaik mungkin, kita handle sebaik mungkin. Kalau kita dulu buka toko di tempat bos kita itu jam 8 pagi, ya kita hajar setengah 7 apa jam 6 ya. Tentunya untuk mengembangkan usaha toko sembako kita, dan tutupnya kita juga bisa lebihkan, tutup sampai jam 11 atau jam setengah 12, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita dulu kerja sama orang, itu kita dipatok bukannya jam segini dan tutupnya jam segini. Kalau di toko kita sendiri itu jangan seenaknya teman-teman ya, mentang-mentang sudah toko sendiri, wah sakar PDW, buka sakar PDW,
tutupnya juga sekarepe dhewe, menghandlenya juga semaunya sendiri, jangan seperti itu. Tentunya kalau toko sendiri itu tentunya kita benar-benar harus mengembangkannya dengan lebih baik lagi, seperti itu. Dan untuk mengenai repot atau tidak kalau kita jaga toko sendiri ini sebenarnya teman-teman ya, kalau kita mempunyai banyak cuan atau memiliki dabelan uang, itu sebenarnya kita belanjaan itu tinggal sistem telepon ya. Jadi kita kan sudah mempunyai nomor kontak-kontak dari agen. Kalau seumpamanya ini produk minuman yang sudah habis, ini tinggal kita telepon, kita catetin, kita telepon. Dan kalau seumpama barang yang lainnya seperti beras plastik yang habis, kita juga tinggal telepon, otomatis kan diantar ya teman-teman ya sama sang agen itu. Jadi tentunya kalau buka toko sendiri itu repotnya ya waktu kita ada acara. Nah, kalau ada acara seperti arisan, apa kumpulan keluarga, itu ya mau tidak mau toko kita harus tutup ya. Seperti kayak arisan, yaitu arisan semuanya jam 12 sampai jam 1 ya, kita harus tutup. Nah, itu repotnya di situ. Kalau kita mempunyai karyawan, tentunya kan kita tinggal kemanapun kita itu sudah ada karyawan yang menungguin warung kita. Jadi kalau menurut saya sih, kalau lebih enaknya sih memang harus mempunyai karyawan untuk toko sembako ini. Untuk tetapi itu dengan satu syarat, kita harus bisa membayar karyawan tersebut ya teman-teman ya. Jangan kita bisa membayar karyawan untuk tetapi barang kita habis. Nah, jadi kalau untuk saat ini sih saya belum bisa teman-teman ya untuk memiliki karyawan, dikarenakan untuk toko saya saat ini untuk saya pegang saya sendiri saja masih bisa. Jadi memang rencana saya suatu saat nanti kalau seumpamanya toko saya sudah stabil, sudah ada dabelan barang lah ibaratnya, tentunya saya juga akan mengambil karyawan. Seperti itu penjelasan saya mungkin ya. Jadi warung kita itu memang kalau kita pegang sendiri keteter, kita tidak sanggup ya teman-teman ya. Belum kita ngelayanin banyaknya pelanggan kita dan juga belanjaan kita juga banyak. Untuk yang diketeng pakai motor itu tentunya harus menggunakan karyawan ya. Jadi ya sama-sama lah ibaratnya. Kalau dihandle sendiri itu ya ibaratnya ya bagaimana itu settingan kita sendiri. Kalau seumpamanya ada partner, ada anggota kita, karyawan kita, itu tentunya lebih enak kembali teman-teman ya. Jadi menurut saya itu kalau seumpamanya warung sembako kita itu benar-benar rame, kita pegang sendiri saja kewalahan, itu harus menggunakan karyawan ya. Cukup sekian ya teman-teman ya, sedikit penjelasan dari saya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat untuk Kak Abdul Aziz dan teman-teman semua. Tetap semangat kembangkan usaha warung sembako kita. Dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ini sekedar sharing saja mengenai usaha warung sembako. Dan untuk teman-teman yang lainnya yang ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Sebisa dan semampu saya akan usahakan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk dukungannya teman-teman, like, comment, share, dan subscribe-nya biar tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya, dari Ari Sembako. Disambung di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you.